Perkenalkan, nama saya Mela, saya dari Malang. Mela. Ya, Mela. Ustadz, yang saya mau tanyakan, jadi saya ini banyak sekali ujian yang saya hadapi. Jadi saya tuh gimana caranya untuk ikhlas dan menerima takdir saya. Jadi 3 tahun terakhir ini, saya ini di tahun 2022 itu ibu saya meninggal. Terus di tahun 2023 saya ini keguguran dan harus diangkat tuba falopi saya. Kemudian baru kemarin tanggal 21 adik kandung saya meninggal karena kayak kanker leukemia. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana saya itu harus ikhlas dan ridho menghadapi takdir yang saya terima ini Ustadz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Coba buka nanti Mbak Mela surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Disitulah Allah menyampaikan tentang apa yang Mbak Mela rasakan. Hidup itu adalah ujian kata Allah. Bukan Mbak Mela aja yang diuji. Semua yang hadir di dalam ruangan ini sedang mengalami ujian atau sedang baru saja melewati satu ujian. Gak ada satupun dari kita yang gak diuji. Ujian yang beruntun Ustadz, ya. Hanya mungkin kasusnya beda-beda. Tentang kehilangan, tentang kekurangan, tentang rasa sakit dan seterusnya. Semuanya diuji. Itulah kenyataan hidup. Maka kalau kita belum terbiasa dengan itu, berarti kita belum memahami hakikat dari kehidupan. Ustadz enak ngomong gitu. Saya ngomong kayak gini bukan berarti saya orang yang tidak pernah diuji. Kan gak mungkin juga saya curhat di sini ya. Ujian saya juga banyak. Cuman ujian orang ada fasenya, ada siklusnya. Saya pernah berada di fase atau siklus ujian yang luar biasa berat dalam hidup saya. Salah satu puncaknya adalah ketika tsunami di Aceh. Saya kehilangan ibu dan kakak dalam tsunami. Ayah saya juga meninggal, adik saya kegulung juga. Rumah kita keangkat sampai ke fondasi-fondasinya dan segala macam, itu salah satunya. Dan itu beruntun dengan ujian-ujian yang lain yang gak mungkin saya ceritakan di sini. Sekitar 11 tahun lah ujian yang luar biasa berat itu. Rasanya hidup itu kayak mati itu lebih ringan daripada hidup, saking beratnya ujian. Tapi alhamdulillah dengan melewati fase-fase yang siklus yang berat itu, kemudian Allah bawa kepada siklus yang mudah. Dikasih kemudahan yang gak pernah kebayang, kemudahannya luar biasa. Itulah hidup. Hidup itu adalah musim. Sekarang musimnya kita diuji, besok musimnya kita diberikan anugerah. Dan itu akan terus berulang, silih berganti. Gak ada yang cuma 2 kali, sekali diuji, sekali dianugerahi, setelah itu selesai. Enggak, akan terus silih berganti. Maka Mbak Mela, coba renungkan ayat itu. Lalu setelah ayat itu di ayat 156, Allah ngajarin kita gimana menghadapi ujian tersebut. Jadi ayat 155 Allah ngajarin kita tentang hakikat hidup. 156 Allah ngajarin kita gimana ngadapinnya. Gimana cara ngadapinnya? Belajar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukan cuma kata-kata, tapi itu sebuah keyakinan. Belajar pasrah, belajar yakin semua yang ada dalam kehidupan ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Sehingga ketika Allah mengambil kembali, Allah tidak mengambil yang menjadi hak kita, Allah tidak menzolimi kita, Allah hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Sehingga harusnya kita pernah bersyukur karena pernah dikasih ayah, karena pernah dikasih ibu, karena pernah dikasih pasangan, karena pernah dikasih anak. Dan semua yang dikasih itu adalah titipan, dan itu hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Tapi orang yang terlalu merasa memiliki, ketika diambil satu nikmat oleh Allah, dia akan merasa Allah zalim sama saya, Allah mengambil apa yang menjadi milik saya. Itulah kufurnya kita kepada Allah.
Maka belajar innalillah, semua ini milik Allah. Harta saya, pekerjaan saya, semuanya milik Allah. Alhamdulillah saya dikasih 10 tahun, 15 tahun. Kemudian diambil lagi, ya udah itu menjadi milik Allah. Saya cuma dititipin, udah beruntung saya dititipin sekian tahun. Itu satu. Yang kedua, Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali menggantikan. Itu baiknya Allah. Pertama, kalau Allah ambil, itu emang punya Allah. Yang kedua, kalau Allah ambil sesuatu, Allah tidak pernah mengambil kecuali menggantikan yang lebih tepat untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Ketika Allah mengambil ibu saya, Allah memberikan saya ibu mertua dari Tuban. Allah memberi saya istri. Walaupun nggak ada yang bisa menggantikan ibu saya, tapi di waktu ini yang saya butuhkan adalah orang seperti ini. Kan kita paham people come and go kan? People come and go itu adalah siklus. Orang datang kepada kita, nanti suatu saat dia akan pergi, Allah takdirkan dia pergi. Kenapa? Karena kita butuh orang lain dalam kehidupan kita yang baru, dalam fase yang baru, episode yang baru. Bukan berarti dia nggak setia, bukan berarti dia meninggalkan kita, bukan. Emang kayak gitu kebutuhan kita berubah-ubah. Tidaklah Allah mengambil sesuatu dalam hidup kita kecuali akan menggantikan yang lebih tepat untuk kita. Lalu di ayat 157 baru Allah menjelaskan tentang janji-janji Allah bagi mereka yang bisa mengamalkan 155 dan 156. Apa janji Allah? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Allah akan menolong dia dan Allah akan menyayangi dia. Dialah orang yang mendapatkan petunjuk dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah. Coba nanti renungkan, baca lagi, diulang-ulang surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allahu a'lam.